Aduh, ini tunggu ku dengarkan ya. Aduh, tukang koperasi. Nah, saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Oh. Tidak berkekurangan saya. Oh. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong ya, tapi udah terlanjur. Penghasilan saya ketika saya masih di Indonesia, 30 sampai 40 juta per bulan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim mengejek-ejek Edis karena Edis kabur ya. Nah, ini Rudy Hanes yang mendapatkan info A1-nya. Jadi ya saling baku hantamnya mereka itu semakin hari semakin lucu kaum muslimin, seru dan lucu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Tadi ada yang WA saya katanya Edi sudah 2 hari tidak live. Masa iya, aku bilang. Mungkinlah dia tidak live. Dia kan tinggal di Amerika. Ngapain dia takut ya? Di mana-mana pun saya di sini hidup takut kawan. Di Indonesia takut, di Amerika takut, di mana-mana takut. Kan jadi lawak kita kawannya. Ya. Dan dia diejek Udin Caikiti. Nanti kita lihat ya. Saya belum ke sana. Saya inikan dulu sebentar ya. Ada sedikit yang mau saya setting. Jadi kawan-kawan, nanti saya mau buat laporan keuangan Rudy Simamora, tapi akan saya buat khusus pelanggan ya. Jadi ada beberapa video yang tidak saya publis. Memang itu saya khususkan untuk pelanggan. Kalau kalian mau nonton ya tonton aja. Sila situ kalian jadi pelanggan. Sesudah itu baru kalian bisa nonton. Kalau enggak bisa nonton dong ya, namanya juga terbuka tapi jangan telanjang, dan itu pun juga nggak telanjang kali nanti kita buatnya, karena kita juga menjaga kerahasiaan ya. Nah kawan, apakah ucapan saya berpengaruh sama Edis bahwa dia itu adalah calon-calon teroris dan dia sudah berhasil mencuci muka orang-orang di Indonesia? Edis itu di mana-mana pun selalu takut ya, di luar negeri takut, di dalam negeri takut. Jadi apa untungnya di luar negeri ya? Dan ini ada sedikit sabda daripada fatwa Imam Besar nomor 3, fatwa Imam Besar Murtadin nomor 3 ya. Ini namanya Udin Caikiti yang kalau ngomong asal nyap-nyap aja sekarang. Kasihan aku lihat orang tua ini kawan. Dia berusaha mempengaruhi Murtadin itu ya. Dia kira dia ini siapa ya kawan-kawannya? Dia kira dia Ayatullah Khomeini ya. Sedangkan gereja Murtadin saja kawan, donasinya dari 1999 2019 atau berapa ya, dimakani orang ini semua kawan. Kalau nggak percaya kalian coba dia kalau live TikTok tanya dulu Pak Udin Caikiti, kemana donasi gereja Murtadin? Ini lihatlah di bibirnya ini begini. Ini kebanyakan makan uang ini kawannya. Dimakannya uang untuk Murtadin, ngeri. Sekarang dikeluarkannya fatwa. Apa fatwanya kita dengar dulu. Mas Samma ini. Yohanes 10 ayat 13 sampai 15. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Akulah gembala ya. Nah, Udin Caikiti kawan mengejek series. Ia lari katanya kan. Udin Caikiti ini kadang kejam juga kawan. Edis itu menampung dia sekarang. Udin Caikiti ini kan bergantung pada Edis sudah akhir-akhir ini kan. Dibilangnya dia lari.
Nggak mau kawanan domba, malah lari Edis Cekiti. Coba dulu ku dengar ini ya, apa disuruhnya para murtadin itu ya, lihat ini, dengarlah, kasih lagu si Udin ini. Fatwanya keluarannya untuk apa? Minta uang, tapi dengan cara halus. Ini caranya minta uangnya. Bagi kemuliaan Tuhan Yesus Oh, tunggu. Kristus, Nah, ini. agar sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa. Oh, tunggu ya. Iskariot juga. Oke, kita dengar. Fatwa ketiga, agar sanggup berkorban dengan jiwa, raga, dan nyawa, serta apapun yang ada pada kalian, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 13 sampai 15. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi kawan, Udin menggunakan gaya-gaya pendeta-pendeta lama ya. Kalian harus berkorban dengan jiwa dan raga pertama kan, kemudian diikuti dengan segala yang kalian miliki. Ini tani-tani mengepul donasi ya. Ya begini kawan. Sadis orang ini kawan, satu grup. Dengan dia tahu kan, penggemar mereka ini on semua. Jadi diucapkannya kita harus berkorban dengan jiwa dan raga, dengan segala yang kalian miliki. Segala itu kan termasuk uang. Nanti dilanjutkannya ini mengenai uang. Tunggu kita dengar dulu ya. 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Setiap siapapun yang setia melakukan pekerjaan ini, maka kesetiaan itulah kemampuan berkorban, keberanian berkorban, berani memberikan nyawa dan menaruhnya di atas salib, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Fatwa yang keempat, harus taat sepenuhnya kepada Tuhan dan pemimpin. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah konsekuensi iman, konsekuensi menjadi seorang murtadin. Pahit kali kawan, konsekuensi sebagai murtadin. Nanti nggak mau lagi orang murtadin kawan. Kenapa konsekuensi yang dibilang si Udin Caigiti ini terlalu berat ya? Mana ada seperti itu? Inilah mereka sudah gagal kan mengumpulkan donasi untuk beli rumah apologet. Digerakkannya murtadin, dikiranya ada lagi murtadin mendengar Udin Caigiti. Dia kira dia Ayatullah Khomeini yang fatwanya didengarkan seluruh pengikutnya. Enggak kawan. Ini adalah orang nggak tahu diri nih. Ya. Nggak tahu diri Udin ini kawan. Aduh. Gayanya aja selangit. Coba dia pulang ke Indonesia, dia akan dikejar MKC. Mana sisa donasiku? Kau aja membilang 3 hari terkumpul 1,5 M. Mana sisanya? Kencing-kencing deh kawan. Baru datang nanti gereja murtadin. Mana uang donasi untuk gereja murtadin? Sampai hari ini tidak ada kau bangun gerejanya. Yang kau sewa ruko. Ini kawan. Ini munafikun, ini munafikun. Ya. Kalian kan nggak tahu yang kejadian. Aku tahu dari tahun 2019. Kalian kira nggak kuikuti gerak-gerik siapa ini? Si pangocok ini. Kuikuti kawan aku gitu. Setiap ada orangnya apa langsung kuikuti gerak-geriknya. Ini kurang ajar ini. Ya. Nggak bohong aku. Kalian pergi ke Pak Fendi Aceh atau ke Ibu Fatimah. Tanya. Abang mengerti nggak tentang gereja murtadin? Ngerti katanya. Betul ada donasi digelapkan Udin Caigiti? Pasti ada katanya. Itu harusnya ada bangun gereja. Tapi oleh Udin Caigiti kawan, nyamuk jatuh. Dibuatnya hanya sewa ruko. Paham kalian ya? Aduh, sekarang udah dihapusnya itu gereja murtadin itu.
Karena takut dia diminta pertanggungjawaban. Kemana uang gereja murtadin? Jangan terpancing kalian provokasi mereka untuk melaporkan. Tidak. Kalau kalian laporkan, itu dibawa dia untuk wawancara dia, untuk mendapat suaka. Dia sekarang kan sembunyi. Kerja nggak bisa, aku dengar dari sana. Harus 6 bulan dia tidak melakukan aktivitas apa-apa setelah pengajuan. Dia tidak bisa membeli barang melalui kartu kredit atau apa. Harus cash. Makanya disikatnya semua uang dari Indonesia itu untuk hidup dia di sana. Yang di syutingnya kan yang kalian, untuk kalian apa? Biar simpati. Inilah tempat tidur saya. Yang di syutingnya coba kalian perhatikan, tak ada sih. Sementara kalau dia live di belakang AC, kan dungu. Dungu. Najis tertala. Tuh. Dungu, tolol. Puas sekali aku kawan. Aduh. Memang betul-betul dungu kalian. Ya inilah dia tempat tidur saya. Wah tikar ini. Padahal di ruangan yang disyutingnya nggak ada sih. Sementara pas dia live ada sih di belakang. Jadi gini kawan, di syutingnya tempat tidur Pak Udin. Itu tempat tidur Pak Udin. Dia nggak mau tidur di tempat tidur Pak Udin hanya untuk apa namanya dia pencitraan. Ya ini kawan-kawan. Ada itu kan mana apanya, saya lupa, aku tunggu kuliah dulu. Geli kali aku ketawa. Memang dungu lah pengikut saya di sini. Gak bisa. Orang ini melihat apa ya? Aduh, kalau aku teliti kali orangnya kawan. Ya. Aduh. Mana dia? Aku bingung ini. Ketawa aku lihat di syutingnya lah kan. Lihat saya tinggalkan Indonesia, saya tidur. Baru bilangnya gaji saya dulu 40 juta. Iyalah rentenir. Gajinya cepat lah naik. Aduh. Tukang apa koperasi ini kawan. Aduh. Gitulah kalau tukang koperasi. Aduh, ini tunggu ku dengarkan ya. Aduh, tukang koperasi. Saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Oh. Tidak berkekurangan saya. Oh. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong ya, tapi udah terlanjur. Penghasilan saya ketika saya masih di Indonesia 30 sampai 40 juta per bulan. Itu uang yang saya dapatkan dari penghasilan saya, bisnis saya. Bisnis rentenir. 30 sampai 40 juta per bulan. Itu orang hidup udah makmur jaya itu di Indonesia. Nggak kurang-kurang apa-apa. Tapi semua saya tinggalkan. Saya tinggalkan semua. Karena apa? Karena saya mengalami persekusi. Seperti itu. Sampai saya lontang-lantung di negeri orang. Karena apa? Karena saya menjawab orang-orang Islam. Info saja, saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan. Oh, aku buka dulu nih ya. Ini melalui Facebook. Ya, ini. Kalian kira kawan dari mana ya? Dari sini aku buka. Biar jelas ya. Dia sudah kayak kadrun sekarang kawan. Bawa nama umat pengikutnya. Memang tolol. Aku bilang kan tidak berlebihan. Aku bilang tolol. Kalau tolol ya tolol. Pantang bagi sang debater, takut ya. Seumur-umur aku tidak mau takut. Karena begitu aku takut, perlawanan Kristen itu runtuh. Kalau Syedis bukan simbol perlawanan Kristen. Enggak. Kenapa bukan simbol? Dia lari ke luar negeri. Ya, di dalam negeri. Enggak perlu lari. Nah, ini ya. Kebukakan. Dia pakai nama Uclim biar dibilang dia apa, menyamar. Kau pasti senang dan bahagia kalau keluarga Edis TV dan para apologet yang berada di luar negeri dipersekusi dan dianiaya di Indonesia. Inilah yang dibangun si Edis. Edis berhasil membangun kawan. Apa yang berhasil dibangun Edis? Bahwa si Edis membangun opini sehingga cuci otak ke banyak orang Indonesia bahwa sosok Islam itu adalah sosok yang suka menganiaya. Ngeri kawan kan? Ini yang harus kalian hati-hatikan. Sekarang sudah kalian terkontaminasi kan. Ibu tadi juga bilang kan kalau dia dibunuh, mana ada orang dibunuh di sini gara-gara apa mengapakan agama, menghujat. Paling di penjara. Waka-waka, emang siapa yang melakukan itu? Aku saja di Indonesia santai, ya. Kau santai di Indonesia, jangan munafik. Tidur nyenyak saja kau tidak bisa. Nyenyak kali tidur, aku tanya istriku. Cuman aku selalu bangun jam 4.
Aduh, nyenyak kali istriku kawan. Kalian lihat ketololan pengikut Edis kan? Inilah yang kubilang, Edis itu bukan menyebarkan Injil, tetapi bagaimana membangun narasi, cuci otak orang-orang Indonesia yang dungu, terutama oten-oten dungu, bahwa seolah-olah sosok Islam Indonesia itu kejam. Padahal sudah kujelaskan setiap aku dulu live dan berdebat, ya, yang membuat kita ini damai sejahtera di Indonesia bukan karena agamanya, tapi karena di DNA semua Indonesia terdapatlah namanya budaya Nusantara. Jadi mau apapun agama orang di Indonesia ini, selagi budaya Nusantara ada di DNA-nya, Pancasila ada di DNA-nya, dia tidak akan berlaku seperti di Afghanistan itu. Tapi Edis membangun citra bahwa Islam Indonesia sudah sejelek itu. Kan berbahaya aku bilang kan. Kalau memang Islam Indonesia sudah sejelek itu, mengapa Rudi Simamora tidak dibunuh? Hanya ditangkap, dikasih ke polisi. Mengapa MKC juga tidak dibunuh? Mengapa Yusuf Manubulu tidak dibunuh? Memang ini ku bilang bahaya. Paham kalian? Mengapa saya tidak dibunuh? Saya kemana-mana bertemu dengan mereka. Abang ini ya, kan pernah aku cerita. Aku ke toko musik, dilihat orang gini. Istrinya aku kulihat beli mic, aku melihat barang. Tiba-tiba turun suaminya, jenggotan, botak. Disamperi aku kenal abang ini, tapi di mana ya? Lupa. Akhirnya, abang yang debat itu kan, buktinya nggak dipukulinya aku. Ku jawab, iya pak. Tapi itu kan di dalam dunia maya. Nggak dipukuli aku kawan. Jumpa aku lagi di tempat kami di mall. Nggak dipukuli aku. Jadi Edis itu membangun citra yang mengerikan terhadap Islam Indonesia. Muslim Indonesia. Dan itu sudah masuk ke kepala oten-oten yang dungu. Yang kalian kira oten semua banyak dungu. Maka pernah nggak kalian dengar waktu tahun 2020 aku bilang apa? Andai kata Indonesia ini mayoritas Kristen, belum tentu tidak kejam. Perhatikan kalian baik-baik. Sifat orang Kristen itu bisa lebih kejam dari mereka. Jangan kalian bilang tidak. Aduh, di Indonesia ya. Ini bukti. Kalian aja merasa, enggak tuh ya. Ikan gurami, orang ini paling sok tahu. Memang tahu. Kan sudah kutunjukkan WA pengikut saya di semua. Yang selalu mengatakan, seolah-olah kalau dia di Indonesia disembelih. Nggak ada itu. Kalau ditangkap, betul. Karena dia sudah menghina, menista. Kenapa takut? Katanya mau jadi laskar Kristus. Baca Wahyu 21 ayat 8. Yang masuk neraka itu salah satunya apa? Penakut. Berarti kalian pengikut penakut. Yang pengikut si penakut. Aduh. Jangan laporkan Edis. Biar Edis pulang ke betul. Ingat ya. Ini ku bilang sama kawan-kawan Muslim. Jangan terpancing kalian. Provokasi mereka untuk melaporkan. Tidak. Kalau kalian laporkan. Itu dibawa dia untuk wawancara dia. Untuk mendapat suaka. Dia sekarang kan sembunyi. Kerja nggak bisa. Ku dengar dari sana. Harus 6 bulan dia tidak melakukan aktivitas apa-apa setelah pengajuan. Dia tidak bisa membeli barang melalui kartu kredit atau apa. Harus cash. Makanya disikatnya semua uang dari Indonesia itu untuk hidup dia di sana. Yang di syutingnya kan yang kalian, untuk kalian apa? Biar simpati. Inilah tempat tidur saya. Yang di syutingnya coba kalian perhatikan, tak ada sih. Sementara kalau dia live di belakang AC, kan dungu. Dungu. Najis tertala. Dungu, tolong. Puas sekali aku kawan. Aduh. Memang betul-betul dungu kalian. Ya inilah dia tempat tidur saya. Oh tikar ini. Padahal di ruangan yang di syutingnya nggak ada sih. Sementara pas dia live ada sih di belakang. Jadi gini kawan. Di syutingnya tempat tidur Pak Udin. Itu tempat tidur Pak Udin. Dia nggak mau tidur di tempat tidur Pak Udin. Hanya untuk dia pencitraan. Ya ini kawan-kawan. Ada itu kan mana apanya, dia lupa, aku tunggu kuliah dulu. Geli kali aku ketawa. Memang dungu lah pengikut saya di sini. Gak bisa. Orang ini melihat apa ya? Aduh, kalau aku teliti kali orangnya kawan. Ya. Aduh. Mana dia? Aku bingung ini. Ketawa aku lihat di syutingnya lah kan. Lihat saya tinggalkan Indonesia, saya tidur. Baru bilangnya gaji saya dulu 40 juta. Iyalah rentenir. Gajinya cepat lah naik. Aduh. Tukang apa koperasi ini kawan.
Aduh. Gitulah kalau tukang koperasi. Aduh, ini tunggu ku dengarkan ya. Aduh, tukang koperasi. Saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Oh. Tidak berkekurangan saya. Oh. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong ya, tapi udah terlanjur. Penghasilan saya ketika saya masih di Indonesia 30 sampai 40 juta per bulan. Itu uang yang saya dapatkan dari penghasilan saya, bisnis saya. Bisnis rentenir. 30 sampai 40 juta per bulan. Itu orang hidup udah makmur jaya itu di Indonesia. Nggak kurang-kurang apa-apa. Tapi semua saya tinggalkan. Saya tinggalkan semua. Karena apa? Karena saya mengalami persekusi. Seperti itu. Sampai saya lontang-lantung di negeri orang. Karena apa? Karena saya menjawab orang-orang Islam. Info saja, saya ini orang berkecukupan dan berkelimpahan saya. Tidak berkekurangan saya. Kalau saya ngomong-ngomong, tapi nanti jadi omong-omong. Lihat. Kan penipu kawan kan. Bisnisnya apa? Kan kalian ingat bisnisnya apa kan? Rudy Simamora mau minjam uang kan mau dikasihnya. Cuman dia nggak di Indonesia. Tukang koperasi nih kawan. Ya. Dia sendiri yang membuka pekerjaannya. Aduh, najis teralala kalau di Yahudi ini udah dilenyapkan dari bangsa Yahudi. Tukang koperasi. Lihat ya. Ini penggemar Sedis lagi ya. Mau membubarkan gereja yang kubangun itu kawan. Ngeri. Kan sudah kubilang. Andai kata orang Kristen mayoritas di Indonesia. Ini yang terjadi. Gerejamu udah ada tak izinnya. Ini kan yang kubilang ya. Sempat ketangkap Edis gara-gara channelmu kami terima. Umat Kristen akan melakukan tindakan. Lihat saja. Gerejamu udah ada tak izinnya. Aku jawab apa? Ya, ku bilang ya, sempat ketangkap, buat tidak takut aku. Gerejamu udah ada izin tak? Rumah doa tak perlu izin, ku bilang. Apa bilang? Mana ada itu udah bentuk gereja, ku bilang. Wah kakak, ya sudah, kerahkan pasukanmu, bubarkan gereja itu kalau mampu. Sang debater itu perkasa kawan, tidak takut. Apa yang ku takut ya doh? 11 laporan polisi ku hadapi semua doh. Aku nggak lari ke luar negeri kayak Tiedis terkencing-kencing. Terus dibilangnya dipersekusi. Mana Bu Tiedis dipersekusi? Tak ada. Karena dia tahu kalian dungu dan tolol. Apapun diucapkannya. Tai kambing pun dibilangnya enak. Kalian, oh iya enak itu. Saya udah pernah Bang Edis makan tai kambing. Pasti gitu. Pasti. Percaya kalian. Kapan dia dipersekusi? Kami ini saksi-saksi pendebat Tuhan ini tahu. Yang dipersekusi itu yang pertama sekali di ruang debat hanya aku. Aku mau dimatikan di ruang debat, tapi hanya kalimat ya. Halal darah saja, bukan mau dimatikan. Saya lari. Enggak, saya tenang. Memang pucat. Pucat kan. Paham ya? Apakah aku pucat? Enggak lah. Apakah aku pucat? Iya, aku pucat sebagai manusia. Gini aku. Aduh. Tapi apakah lari ke luar negeri? Enggak tuh. Aku mau dilarikan saat itu ke Singapura. Sudah ada donatur kaya dari Singapura langsung membiayai aku lari dari Pekanbaru ke Dumai, dari Dumai ke Malaysia, Malaysia ke Singapura. Apa aku mau lari? Enggak tuh. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang masuk neraka itu Wahyu 21:8, penakut. Penakut. Mukamu jadi kendur tuh, kepenuhan iri dengki. Aku umurku udah 52 bro. Ini gini aja mukaku kan. Dibilang orang masih 40, 37. Apalagi kalau aku pakai filter. Aduh. Edis tipu bin Pilatus. Nah ini. Ya. Lihat ini. Yang dicari harusnya damai bang. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tak kutemukan kedamaian dalam Sedis. Oh, ku ajak dia berdamai. Belum kalian lihat apa ku ya? Udah berapa kali dia ku ajak damai kawan. Memang tinggi hati. Kenapa? Dia ingin, kan tidak ada yang melaporkan dia Uclim. Dia nggak bisa bergerak untuk mengajukan suaka. Maka dipancingnya aku untuk mengajukan dia. Biar dia dapat suaka. Makanya dia nggak mau damai kawan. Sampai aku laporkan dia. Setelah aku laporkan dia, dia dapat suaka. Baru bilangnya, makasih ya Bang Rudi. Kalian memang tolol. Ya.
Ini ya. Udah berapa kali aku disuruhnya melapor kawan ini. Rudi ke Mabes Polri lah, gandeng Zuma api, kalau cuma keluar-keluar nggak guna Rud, buruan ke Baris Krim, kan alamat sudah dah. Ingat ya, jangan panik, santai. Ngomong-ngomong kau aja kau turut Iskariot. Emang tak mau kau lagi berdamai kita? Aku bilang, ini kawan. Paham ya? Jadi kawan saya di situ sadis. Dia tak akan mau berdamai sampai ada laporan ke Baris Krim. Laporan itulah yang dibuat dia mau dapat suaka. Jadi kalau kalian tidak melapor kawan, pulang sendiri nantinya. Tunggu ya. Tunggu kalian kawan. Jangan mau melapor ya. Ingat, jangan mau melapor. Biar dia sana nanti overstay. Setelah overstay dia lari lagi kemana-mana ya. Aduh. Ya. Dia mau kalau kita laporkan dia, surat laporan itu kalian pampang-pampangkan atau beritanya ada, itulah dibawanya nanti. Ini Pak Amerika, saya sudah dilaporkan ini, nyawa saya terancam, ini begini, itu dibuatnya apa? Hujat-hujat kepada Islam supaya dilaporkan, gak mempan. Gak ada yang melaporkan dia ya. Cuman orang banyak masuk. Gak mempan, dia tahu saya orangnya emosional. Dipancingnya saya marah dengan Rudi Sibomora. Itu kan 2025 bulan 5 kan sudah kututup kasus itu. Tidak ada ku jawab lagi kan. Karena kata si Rudi, tunggulah aku pulang bang. Iya. Ku tunggu, ku bilang. Sudah. Gak ku perpanjang. Lihat kalian ada gak ku perpanjang bulan 6, bulan 7, bulan 8. Tidak ada. Dia pintar. Begitu aku masuk. Wah ini kesempatan sang debater ini. Dulu dia hormat kali sama aku. Hanya gara-gara untuk mendapat laporan polisi dia. Sengaja dia membuat aku emosi. Dia tahu sifatku, dia penggemarku dulu itu. Aduh, pengikut setia kok. Herderkunya dulu Sedis. Aduh. Ya. Mas Sam. Rudi Iskariot, lu sama aja sama si Edis, saling menjelek-jelekin. Lu jelekin Edis, Edis jelekin. Mantap. Biar aja. Memang tujuan dia itu. Biar dia dapat suaka kawan, harus dilaporkan ke polisi. Kalau pengikutnya mana tahu itu. Itu trik-trik orang di luar negeri kan, kalau mau dapat suaka minimal dia diancam mati, dilapor ke polisi alasan ini itu ya. Dan laporannya bukan polsek. Kalau polsek mah enggak, harus Mabes ya. Matamu ngomong memang herderku dulu Sedis. Ini fotonya. Kasihan aku lihat penggemar Sedis mendapat kenyataan bahwa junjungannya itu herder dulu. Aduh. Siapa lah yang sama aku tidak nebeng ketenaran? Aduh. Nah ini ha. Mana ada hotel yang tidak nebeng ketenaran sama aku? Ini sang debater tahun 2020 ini ya. Ini Edis tipu. Herder ha. Ku promosi-promosikanlah channel si telur ini ya. Sudah top dia langsung sombong kali kawan. Kalian cari nanti di YouTubeku namanya FAK, FACK ya, Fakrudin. Tak terima saya tolak dialog sesama Kristen di GM. Saya dulu tidak mau kawan ribut sesama Kristen. Tidak pernah. Saya tolak itunya. Tapi oleh Sedis harus. Setelah saya sadar, ternyata dia hanya untuk mendapatkan suaka. Paham kalian? Ya hancur-hancuran saja sekalian biar dapat suaka dia. Aduh, kalian kan bodoh. Ya. Karena kalian bodoh, nggak tahu ngapa, hanya lihat-lihat gitu ya. Aduh, bang gigi bang, ya gigiku ini dulu tertarik ya. Ada di sini lepas, jadi tertarik jadi ini. Kalau kalian lihat video lamaku giginya nyatu kok. Ya, Coki N70 sudahlah, ngapain juga diperpanjang biar Tuhan bekerja dalam iman kalian. Betul, saya setuju Coki. Saya sudah ajak dia berdamai, nggak mau dia. Ya, karena dia memang harus dapat suaka. Caranya gimana? Tinggal menunggu dari Kristen aja yang ribut kan. Belum ada kan. Cuman aku kan. Kalau enggak tuh nanti enggak cepat dia dapat suaka. Biar kita lihat dulu dia pulang. Biar dituntutnya aku ke BRI. Saya hadapi. Data yang mana aku buka? Oh data kau aja ngaku 2004 itu sudah dibuka. Kok kau bilang dari aku? Kau aja pernah telepon aku. Kau di Jogja. Itu alamatnya. Kan tinggal ku ketik itu kawan. Aduh. Di Lampung pun aku tahu alamatnya. Aduh. Kenapa aku tunjukkan alamat dia di Jogja? Karena dia nggak di situ. Kan aku bilang waktu aku live, dia nggak di situ. Ya, di Lampung. Aku tahu alamat Lampung. Aduh, karena tahu aku di Lampung nggak aku kasih tahu. Cibotak aja kami tahu alamatnya. Nanti kalau Cibotak macam-macam,
si Metatron, aku akan kasih itu nanti ke Uclim, suruh mereka berfoto di depan rumah si Botak, biar kencing celana si Botak. Halo Botak, Bobby, Botak biadab, siapa namanya itu? Metraton, Botaktron, nah itu foto-foto. Ini rumah kamu ya, rupanya pas pulang sekolah, oh ini anakmu ya. Salam sama papa deh, itu papa. Kencing celana kawan, percayalah. Percaya, kecuali dia sudah tidak cinta lagi. Kalau aku gimana? Kutunjukkan ini rumahku. Itulah bedanya seorang pejuang iman dengan seorang pencari keuntungan di dalam iman. Kalau orang pencari keuntungan dalam iman, semua ditutup rapat. Kalau saya tidak, saya buka. Karena saya pejuang iman, tidak takut mati karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang Duri ini, orang API, dia tahu rumahku. Siapapun dia tahu, ada aku tahu, tidak tuh. Aku selalu antar anak sekolah. Karena aku tidak pernah mencap jelek umat Islam di kepalaku. Kalau Edis kan dicapnya jelek di sini. Seolah-olah dia mau mati besok. Oleh mereka. Pengikutnya termakan. Kan aku ingatkan kalian, jadi orang-orang Kristen yang cerdas, ingatlah. Selagi kita di Indonesia, Muslim itu saudaramu. Jangan mau dipecah belah Edis. Tapi kalau berdebat, kan ku bilang, kami hanya bermusuhan di ruang debat. Setelah debat, ku telepon si Nandar. Halo Nandar. Gimana Nandar ya? Oh kayaknya koinmu banyak. Biasa baca seloro-seloro. Zoom ah. Zoom. Gimana kabar? WA kadang. Sorry ya Zoom begini begono. Ku balas kawan. Tapi maunya si Edis. Di dunia maya, di dunia nyata kita bermusuhan sama Islam. Dan selalu curiga sama Islam. Bahwa mereka akan membunuh kita. Alah. Makanya gue bilang tolol kalian semua. Selagi dia masih ada DNA Indonesia. Dengar cakapku ini. Dari dulu ku bilang. Budaya Nusantara ada di dalam dirinya. Tepo Siliro. Ini biar tahu kalian ya. Oke kawan-kawan, aku mau berangkat dulu. Itu dulu yang bisa ku sampaikan ya. Ingatlah Edis Tipu bin Pilatus. Jangan dilaporkan, berhati-hati kalian. Karena dia menggunakan itu nanti untuk ke permintaan suakanya. Dulu yang lolos siapa? Paul Zhang. Sudah itu siapa? Udin Caikiti. Udin Caikiti lolos kan? Berhati-hatilah kalian. Yang diharapkan itu, makanya selalu didesaknya saya, karena Uclim tidak mau melaporkan. Didesaknya saya untuk ke Bariskim. Saya kan nggak bodoh. Habis nanti overstay dia, nggak dapat itu. Makanya maunya ada Uclim yang di Amerika, pergi langsung ke kedutaan. Buat dia itu pulang. Setelah dia pulang, baru tuntutlah aku laporkan ke polisi. Pembocoran informasi, ku hadapi dia. Baik. Kok itu aja sulit kali kalian. Ku hadapi, kita lihat siapa yang benar. Oke? Sampai jumpa, salam Tuhan. Nah, demikian tadi kaum muslimin ini. Yang dimana Edis pun mengaku bahwasanya dia penghasilannya sehari 45 juta. Sebulan atau sehari tadi. Bohong, itu pendusta. Edis itu pembohong, pendusta ya. Kalau apa memang benar ya, penghasilan dia tuh sampai 45 ya sebulan, lalu pergi ke Singapura saja mengemis-ngemis ya, meminta donasi. Waktu itu saya ingat betul waktu dia mau pergi ke Amerika itu ya, mau ke tempatnya Pausang waktu itu. Pokoknya rutenya itu kalau tidak ke Pausang itu ke Amerika. Nah, jadi sama Pausang itu dikasih saran itu bisa ke Australia dulu, ke Singapura dulu, baru ke Australia gitu ya, lalu loncat ke Amerika ataupun ke Belanda. Itu saran Pausang, dan di situ ada Sopiatul segala macam. Dia minta saran. Nah, setelah itu tidak lama kemudian mereka menggalang dana ya. Si Edis ini menggalang dana, meminta bantuan itu, bukan donasi. Jadi bohong kalau dia banyak hartanya itu bohong ya. Lalu ketika di Singapura itu saya ingat betul dia jadi gelandangan, sempat jadi gelandangan di Singapura. Lalu dia minta tolong-tolong mengiba-iba sama orang-orang Kristen untuk dibantu. Itu saya ingat betul. Karena apa? Di situ dulu ya, waktu masih di Indonesia itu, setiap bulan puasa itu dia pergi ke masjid-masjid untuk mencari makan, minta makan di masjid-masjid itu setiap bulan puasa itu. Alasannya waktu itu katanya kalau di Indonesia ini kalau pas bulan puasa
itu tidak ada orang dagang itu alasannya. Ngeles ke sana kemari tidak, ya. Terakhir dia ngelesnya seperti itu. Padahal dulu berkata, saya senang masuk ke masjid itu banyak makanan, dapat makanan gratis. Jadi dia tuh sering ke masjid-masjid dulu tuh setiap bulan puasa itu. Jadi bohong besar kalau di sini orang yang punya duit tuh bohong besar. Orang saya yang tahu sendiri, ya, dia upload foto itu di Facebook, itu nama Facebooknya tuh Tong Samcong waktu itu edisi Putar itu, edisi Kudis TV itu. Nah, terus bagaimana sih Edis ini? Memang di YouTube itu dulu tidak ada dapat apa-apa, dia nangis-nangis, ya, minta direkomendasikan, saya tidak dapat AdSense, tidak dapat penghasilan, nah macam-macam. Kalau memang penghasilannya itu 45 juta, tidak mungkin dia sampai merengek-rengek, mengemis-ngemis, ya, pada netizennya, terus merengek-rengek untuk ditonton videonya. Tidak mungkin. Nah, ini pembong ya si Edis ini. Makanya buldog-buldognya Edis ini memang dungu-dungu, mereka bodoh-bodoh. Ya namanya juga buldog, ya, namanya juga herder. Asal gonggong aja, ya, dukung gonggong. Siapa ngasih tulang, itulah tuannya. Ya kan, peduli tuannya bodoh, peduli tuannya gila, pokoknya dibela aja dah. Baik, kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifudin Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير